Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaria Fitriani dari kelas 2E dengan absen 19 NIM 1931410029. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian aras. Nah, tujuan dari pengendalian aras ini untuk mengendalikan ketinggian air dalam reservoir yang diinginkan. Nah, di sini terdapat gambar PNID. Untuk pengendalian aras, alat yang digunakan yaitu Control Regulation Level atau CRL. Nah, dalam alat ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama, terdapat Water Drainage Tank. Water Drainage Tank ini tempat penyimpanan air. Kemudian yang kedua ada centrifugal pump. Yang ketiga ada proportional pneumatic valve. Nah, valve yang di sini adalah valve utama yang digunakan karena valve di sini dekat dengan transducer dan sensor. Kemudian yang keempat ada I2P transducer. Untuk fungsi dari transducer sendiri yaitu untuk mengubah sinyal besaran arus. Kemudian yang kelima ada compressed air feed. Yang keenam ada low pressure valve. Yang ketujuh yaitu pressure regulator manual. Yang keenam dan ketujuh ini fungsinya untuk mengatur tekanan. Kemudian yang delapan ada electronic mini regulator. Yang kesembilan ada supply and conditioning unit atau biasanya di sini tempat controller. Kemudian yang ke-10 ada personal komputer, 11 ada reservoir, yang ke-12 drainage valve, kemudian yang ke-13 yaitu P2I transducer, fungsinya sama seperti nomor 4, tinggal besaran arus yang ingin diubah. Kemudian yang ke-14 yaitu drainage electric valve. Nah, dalam pengendalian aras ini terdapat beberapa variabel pengendali. Yang pertama yaitu input variabel. Input variabel ini meliputi MV atau manipulated variable seperti laju aliran air yang masuk pada reservoir. Kemudian yang kedua yaitu disturbance atau gangguan dalam proses ini yaitu laju aliran air yang keluar dari reservoir. Kemudian yang kedua ada output variabel. Nah, variabel yang mengalami dampak karena adanya perubahan variabel input seperti PV. Nah, dalam proses ini yaitu ketinggian air dalam reservoir. Kemudian yang ketiga adalah set point. Set point ini merupakan nilai yang diinginkan. Nah, dalam proses ini yaitu nilai ketinggian air dalam reservoir yang diinginkan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengendalian aras, di sini terdapat diagram blok dalam pengendalian aras. Nah, dalam diagram blok ini terdapat 4 elemen penting. Yang pertama yaitu controller, kemudian yaitu final control element, kemudian yang ketiga yaitu proses, yang keempat yaitu measuring element. Nah, dalam pengendalian aras ini, controller yang digunakan yaitu feedback controller untuk diagram bloknya. Nah, di sini terdapat gambar alat pengendalian aras dalam lab. Nah, dalam alat ini juga mencakup 4 elemen penting seperti diagram blok di samping. Untuk letak dari controller, letaknya di sini. Nah, controller sendiri fungsinya yaitu sebagai pengendali.
Jadi nantinya controller ini akan membandingkan nilai PV dengan set point atau ketinggian air dalam reservoir yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada final control element atau FCE. Nah, final control element yang digunakan yaitu pneumatic valve. Pneumatic valve yang tadi sudah dijelaskan. Jadi FCE ini akan melakukan pengendalian atas perintah controller. Kemudian yang ketiga yaitu proses. Proses letaknya di sini. Nah, dalam proses ini ada reservoir. Jadi reservoir ini nantinya dari pneumatic valve ini akan mengecilkan bukaan sehingga laju air akan masuk ke dalam reservoir. Kemudian yang keempat yaitu measuring element. Jadi measuring element atau alat pengukuran ini terbagi menjadi dua yaitu sensor dan transmitter. Letaknya di sini. Untuk sensor fungsinya untuk membaca atau mendeteksi ketinggian air yang masuk pada reservoir. Kemudian sedangkan untuk transmitter fungsinya hasil pengukuran dari sensor akan diubah menjadi sinyal standar. Kemudian saya akan menjelaskan proses dalam pengendalian aras. Jadi untuk proses pengendalian aras dimulai dari sensor, selalu dimulai dari sensor. Jadi sensor di sini akan membaca atau mendeteksi ketinggian air pada reservoir. Kemudian nantinya hasil pengukuran dari sensor diubah oleh transmitter menjadi sinyal standar. Nah, kemudian sinyal tersebut akan dikirimkan ke controller untuk membandingkan nilai PV dengan set point atau nilai ketinggian air dalam reservoir yang diinginkan. Misal, jika ketinggian air lebih besar dari SP, maka controller di sini akan mulai menghitung atau memerintahkan FCE atau pneumatic valve untuk mengecilkan bukaan sehingga laju air yang masuk dalam reservoir lebih kecil, hingga upaya supaya PV-nya tidak terlalu besar dibanding SP, begitu sebaliknya ketika PV lebih kecil dari SP, maka nantinya controller di sini akan memerintahkan FCE atau pneumatic valve untuk memperbesar bukaan sehingga laju air yang masuk dalam reservoir di sini lebih besar, maka nanti nilai PV akan sama dengan SP. Nah, ini yang diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika proses dalam pengendalian aras. Di sini tertulis jika laju air keluar pada reservoir lebih besar, maka PV kurang dari SP. Nah, sehingga untuk mencapai PV sama dengan SP, untuk mendapatkan nilai PV sama dengan SP, maka MV harus diperbesar. Begitu sebaliknya, jika laju air keluar dari reservoir lebih kecil, maka
maka PV akan lebih besar dari SP. Sehingga untuk mendapatkan nilai PV sama dengan SP, maka kita harus mengecilkan nilai MV. Jadi PV ini harus sama dengan SP. Begitu. Untuk direct atau reverse acting, jadi aksi proses yang digunakan dalam pengendalian aras ini yaitu direct acting. Karena jika MV besar, maka PV juga akan besar. Kemudian untuk aksi pengendali dalam pengendalian aras ini adalah reverse acting. Karena jika PV lebih besar dari SP, maka sinyal MV akan kecil. Jadi reverse acting atau air to open agar didapatkan PV sama dengan SP di sini, maka sinyal MV ini harus diperkecil. Seperti itu. Nah, jadi sekian dari penjelasan tentang pengendalian aras. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dari pengucapan. Dari saya sekian dan terima kasih.